Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah pada saat ini, dan kita akan mempersiapkan hati segenap keberadaan kita yang telah kita dedikasikan kepada Tuhan pada saat ini, sehingga biarkanlah Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa untuk menyerahkan ibadah ini. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau memberi kesempatan untuk kami boleh menghampirimu saat ini. Baik kami yang ada di tempat ini ataupun rekan-rekan kami yang menikmati siaran ini lewat YouTube. Tuhan, Engkau menolong serta terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Kami sungguh menyerahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga semuanya itu boleh jadi oleh karena kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan semuanya. Haleluya, amin. Kusanjung Kau di tempat tinggi, karena Engkau adalah imam besar agung. Mari kita menaikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Mari kita muliakan Dia. Mari kita masyurkan Dia. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih jamah dan lawat setiap kami Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dengan kesungguhan hati katakan, ku sanjung Kau di tempat
kami merasakan jamaah dan hadirat-Mu, manakala kami memuji-Mu, manakala kami menyembah-Mu. Sungguh Tuhan, pada saat ini kami rindu lebih dalam lagi untuk memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki supaya kami lakukan dan kerjakan dalam kehidupan sehari demi sehari. Terpujilah nama-Mu. Tolonglah kami Tuhan, hati yang telah kami siapkan untuk menerima taburan firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami, karena kami rindu mendengar dan bahkan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang mempercayakan hidup kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar telah menyandarkan terus, menyerahkan terus kehidupan kita kepadanya, memasrahkan hidup kita kepadanya? Karena dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan berbagai macam dinamika, ya. Ada saatnya orang menghadapi satu permasalahan dengan bertubi-tubi. Ada saatnya hanya sesekali waktu seseorang menghadapi satu permasalahan, persoalan dan tantangan hidup. Tetapi kadang juga seolah-olah tidak merasakan permasalahan dan tantangan hidup itu. Saudara, pada saat ini saya ingin sampaikan kepada kita sekalian untuk menguatkan, meneguhkan kita sekalian kembali tentang bagaimana iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang harus dimengerti, yang harus dipahami, dihayati oleh setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ada hal-hal seperti apa? Mungkin kita telah mengetahuinya dari waktu-waktu yang lalu, tetapi saat ini saya ingin sampaikan untuk mengingatkan kepada kita sekalian. Meskipun kita telah berada pada satu posisi sebagai orang yang mengikuti Tuhan, tetapi kadangkala permasalahan, persoalan dan tantangan hidup menggeser pengertian itu, menggeser pemahaman kita tentang bagaimana sih sesungguhnya hal-hal apa yang kita bisa nikmati manakala seseorang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan membaca, menikmati kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma, pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Judul perikopnya, hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sesungguhnya yang kita bisa nikmati, apa sesungguhnya yang kita bisa dapatkan manakala kita menyatakan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Hal apa yang kita dapatkan? Apa yang kita bisa nikmati tentang kepercayaan kita ini? Pada bagian nats yang kita telah baca saat ini, kita melihat bahwa iman kepada Tuhan Yesus Kristus membuat orang itu dibenarkan, ya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus membuat seseorang dibenarkan. Dibenarkan untuk apa? Dibenarkan untuk hidup damai dalam Allah. Ini yang kita harus kembali ingat, refresh untuk apa yang telah kita dapatkan, telah apa yang kita percayai, telah kita jalani, telah kita lewati, bahwa sesungguhnya iman di dalam Tuhan Yesus Kristus akan membuat seseorang itu dibenarkan untuk hidup damai, hidup di dalam Allah. Bagaimana sesungguhnya kehidupan kita sebelumnya adalah bahwa orang-orang layak untuk mendapat murka Tuhan setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Semua orang layak menerima murka Allah. Tetapi manakala seseorang itu telah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka sesungguhnya apa yang seharusnya dia terima adalah murka Allah menjadi dilalukan. Sehingga yang didapat oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah dibenarkan. Dibenarkan untuk boleh hidup di dalam damai dengan Allah. Hidup damai di dalam Allah. Saya punya pengalaman dibenarkan, yaitu manakala dulu saya belum memiliki surat izin mengemudi sepeda motor. Selalu waspada melihat ke depan, jangan-jangan ada razia kendaraan bermotor. Apakah itu untuk surat izin mengemudinya, ataukah surat tanda nomor kendaraan bermotor? Selalu waspada naik motor. Dan pada saat itu belum mempunyai SIM. Mata ini waspada ke depan, melihat jalan, memperhatikan apakah di depan ada razia atau tidak. Kemudian dalam hati, karena pada waktu itu belum memiliki surat izin mengemudi, tapi semua kelengkapan lengkap adanya. Dan apa yang saya perhatikan di depan adalah seumpama ada razia di sana, seumpama ada barisan, ya, bapak-bapak polisi yang sedang mengadakan razia, maka saya akan mencoba untuk mencermati pada setiap orang yang berdiri di sana. Adakah
orang yang saya kenal. Ya, dulu ada seorang kakak yang seringkali juga ketemu manakala melakukan rahasia. Saya lihat, oh itu kakak saya. Saya tahu saya tidak punya SIM, kemudian saya langsung meluncur mendekati kakak saya. Kemudian berhenti di sana. Kakak saya menanyakan, mana SIM? Mana STNK? Waduh, maaf, belum buat. Demikian saya sampaikan. Ya udah, besok buat. Udah, jalan. Kakak saya tahu karena saya bisa naik kendaraan bermotor, kemudian dipersilahkan lewat, tapi dengan kata-kata besok lewat. Pada bagian ini, saya merasakan bahwa ini adalah satu pembenaran. Kenapa saya dibenarkan? Karena dia, kakak saya, dia tahu saya tahu dia mempercayakan kepada saya bahwa saya akan membuat SIM pada waktu yang akan datang, dan saya dipersilahkan untuk jalan. Saya dibenarkan, saya dipersilahkan untuk lewat. Ini pengalaman dibenarkan, sehingga saya tidak ditilang di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini pengalaman dulu, tapi sekarang sudah punya SIM. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saat seseorang dibenarkan, manakala saya dipersilakan untuk lewat, saya sangat senang sekali. Dan saya merasa bahwa saya diberi satu kepercayaan oleh kakak saya. Oh ya udah lewat, baik besok buat. Saya merasa senang karena saya dibenarkan, saya dipersilahkan lewat. Ini adalah orang yang membenarkan orang, merasa senang, merasa bahagia. Tetapi dalam diri dan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang hidup di dunia ini, ada satu permasalahan yang sangat krusial yang harus diperhatikan oleh semua orang, bahwasanya hubungan antara Allah dan manusia setelah kejatuhan Adam dan Hawa harus dimengerti, harus dipahami bahwa semua manusia layak menerima murka Tuhan, dan hubungan yang dulunya baik terjalin di antara Tuhan dengan manusia menjadi terputus. Oleh sebab itu, inilah pentingnya seseorang harus mengerti, memahami bahwa manakala seseorang menyatakan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, apa yang didapatkan oleh orang itu? Apa yang didapatkan oleh seseorang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah dibenarkan. Dibenarkan. Ya. Untuk bisa hidup berdamai kembali dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini ada satu perkara yang sukar, ini adalah satu perkara yang sulit, ya, untuk bisa dibenarkan oleh Tuhan, untuk dilalu lewatkan dari murka dan kutukan Allah. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik apa yang dibuat, apa yang terjadi manakala seseorang telah percaya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, adalah dibenarkan untuk boleh menikmati hidup berdamai dengan Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan adalah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan lebih dari sekedar pimpinan kita. Tuhan lebih dari sekedar atasan kita. Dimanapun kita berada, dalam lingkungan seperti apapun, ya,
Kita mungkin punya pimpinan-pimpinan, kita punya ketua, ya, kita punya yang ditinggikan, ya. Tetapi perhatikanlah bahwa Allah ada lebih dari semuanya itu. Apa yang akan terjadi manakala seseorang tidak bisa berdamai dengan Tuhan, tidak bisa berdamai dengan Sang Pencipta alam semesta raya ini? Kalau seumpamanya seseorang sedang tidak berdamai dengan atasannya saja, maka satu hari bagaikan 1000 hari. Ya, sangat lama sekali. Kenapa waktu ini tidak berlalu-lalu saja? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Sangat susah, sangat sedih, ya. Perihal yang tidak mengenakan akan dirasakan manakala seseorang tidak bisa berdamai dengan pimpinan atau ketua, atau bahkan berdamai dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus membuat kita dibenarkan untuk bisa menikmati hidup di dalam kedamaian yang daripada Tuhan. Amin. Ini hidup berdamai dengan Tuhan. Hidup berdamai dengan Tuhan bukan satu hal yang ilusi saja. Hidup berdamai dengan Tuhan bukan hal yang abstrak, yang tidak nampak, bukan. Karena hidup berdamai dengan Tuhan itu adalah suatu kenyataan yang bisa dirasakan oleh pribadi lepas pribadi. Ini nyata. Oleh sebab itu, sekali lagi, bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus membuat kita dibenarkan untuk hidup damai dengan Tuhan. Amin. Ini yang harus kita cermati bersama-sama. Kemudian bagian yang kedua, apa yang kita bisa dapatkan manakala seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 memberikan pengertian pemahaman kepada kita lebih dalam lagi. Nikmatilah bahwa kedamaian dengan Tuhan bukan hal abstrak, tetapi hal konkret, hal nyata. Nikmatilah hal itu. Dan hal apa lagi yang kita bisa dapatkan manakala seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Adalah beroleh jalan masuk pada karunia Allah. Kita beroleh jalan masuk pada karunia Allah, dan ini adalah kemegahan-kemegahan yang kita dapatkan. Kita bisa bermegah di atasnya. Karunia Allah adalah berbicara tentang apa yang diberikan oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ini berupa karunia, ini berupa pemberian. Ya. Orang yang mencoba untuk mengupayakan, orang yang mencoba untuk berusaha keras dengan berbagai macam jalan untuk mau berdamai dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berbagai macam, ya, jalur agama yang ada di dunia ini. Mereka, saya yakin dan percaya, tidak akan bisa mendapatkan karunia Allah ini. Karena karunia Allah adalah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Dan ini adalah satu kemegahan. Apapun macam kemegahan
yang kita punya. Apapun macam kemegahan yang kita dapatkan di dunia ini, maka tidak akan bisa dibandingkan dengan apa yang namanya karunia Allah, apa yang namanya pemberian Tuhan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemegahan dalam hal apa? Pada ayat-ayat yang telah kita baca tadi, kita telah melihat, kita telah mengetahui bahwa kemegahan-kemegahan itu adalah berupa tentang harapan atas kemuliaan Allah. Harapan atas kemuliaan Allah yang dijanjikan, yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Harapan ya, tentang kemuliaan Allah. Seringkali orang mencoba untuk berpikir bahwa kemuliaan Allah berbicara tentang perihal kehidupan yang akan datang, kehidupan nanti setelah ini. Masih separuh benar. Memang iya, setelah ini akan kita dapatkan kemuliaan Allah. Dan itu berupa satu harapan bagi setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang itu berhak untuk berharap atas kemuliaan Allah yang dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi ya, untuk mencapai, untuk meraih, untuk mewujud nyatakan kemuliaan Allah, harus dilakukan dari sekarang ini, usaha, upaya, kerja keras seseorang untuk mewujud nyatakan kemuliaan Allah itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan ini merupakan satu proses perjalanan hidup. Bagaimana kehidupan yang kita lewati? Bagaimana kehidupan yang kita jalani? Apakah selalu mulus? Apakah selalu baik-baik saja? Ya, mungkin manakala seseorang membandingkan hidupnya sebelum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dibandingkan dengan setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seseorang mencoba untuk mengkalkulasi sesungguhnya nyaman mana, apakah sebelum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah mencoba untuk mengkalkulasi, menghitung-hitung, mencoba untuk merasakan, maka orang ada yang mengatakan mungkin lebih baik dulu. Ada orang juga mengatakan lebih baik sekarang, lebih enak sekarang setelah mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan manakala orang telah mengatakan bahwa lebih baik sekarang, lebih nyaman sekarang hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, apakah orang itu telah otomatis tidak memiliki satu permasalahan dan tantangan hidup? Saya yakin dan percaya masih ada tantangan-tantangannya, masih ada pergumulan dan perjuangan yang harus diraih, ditempuh oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun meskipun telah diberikan berbagai macam harapan, kamu akan mendapatkan satu kemuliaan Allah. Kamu layak untuk berharap dalam hal itu. Tetapi dalam perjalanan hidup, seseorang diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan-tantangannya. Oleh sebab itu, pada nats yang kita baca, maka kita mendapatkan, kita menemukan bahwa di dalam ayat yang ketiga, di sana disebutkan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
proses untuk merealisasikan kita mendapat kemuliaan Tuhan, maka kita diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan hidup di dunia ini untuk mencapai kemuliaan Allah yang Allah janjikan. Kita telah diperhadapkan pada satu proses untuk meraihnya dari saat ini kita hidup di dalam dunia ini, yang banyak sekali pergumulan, permasalahan, persoalan dan tantangan hidup. Dan pada bagian ini disebutkan bahwa kesengsaraan itu juga menjadi satu bagian. Tetapi kesengsaraan itu bukan membuat seseorang undur diri dari hadapan Tuhan, tetapi kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, menimbulkan satu tahan uji. Ini bukan satu pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa bermegah meskipun kita susah, meskipun kita menderita, meskipun ada banyak permasalahan dan tantangan hidup, badai hidup datang silih berganti, tetapi kita masih bermegah tentang karunia Allah itu. Kita masih tetap ada di dalamnya. Kita tidak undur daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik dasar dari karunia Allah. Saya ingin sampaikan kepada kita sekalian bahwa dulu pada waktu kita berdosa, Tuhan telah rela mati. Tuhan telah melakukan satu karya nyata. Lebih-lebih manakala seseorang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang terjadi? Pasti Tuhan menolong, pasti Tuhan memimpin, pasti Tuhan memberkati setiap langkah demi langkah perjuangan pergumulan hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka alasannya kenapa orang itu kuat untuk menanggung satu beban permasalahan dalam hidupnya untuk meraih kemuliaan Allah yang dijanjikan pada kehidupan nanti. Karena ada Roh Kudus di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Inilah yang membuat kita bermegah. Inilah yang membuat kita nyaman untuk kita menghadapi situasi kondisi seperti apapun. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Permasalahan, persoalan dan tantangan hidup seperti apapun, kita akan bisa melewatinya. Karena apa? Roh Kudus di dalam kita. Ini adalah karunia Allah yang luar biasa. Ini adalah karunia Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa diperbandingkan dengan apapun. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, yang senantiasa menjaga, yang senantiasa memberikan satu penghiburan, yang senantiasa memberikan satu penguatan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pelari, dia harus berjuang, berlari sampai finish untuk mendapatkan hadiah. Apa yang terjadi? Memang hadiah ada di depan. Hadiah itu sudah menjadi harapannya. Hadiah itu sudah menjadi impiannya. Hadiah itu menjadi satu target untuk dia dapatkan. Tetapi apakah dengan mudah dia akan mendapatkan, mengambilnya dari meja panitia? Tidak. Dia harus berlari dulu. Harus menjadi yang pertama untuk bisa mendapatkan. Sebelum dia berlari di ajang pertandingan itu, apa yang dilakukan? Ada berbagai macam latihan. Bukan latihan-latihan ringan, tetapi latihan-latihan yang sangat berat. Mereka lakukan untuk harapan
yang ada di depan. Ada satu pergumulan, ada satu perjuangan di dalam diri dan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yakin dan percayalah bahwa iman kepada Tuhan Yesus Kristus membuat seseorang dibenarkan menikmati hidup damai dengan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus membuat orang beroleh jalan masuk pada karunia Allah, bermegah di dalamnya karena Roh Kudus ada serta pada setiap kehidupan kita. Harus disadari, harus diyakini, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Permasalahan-persoalan dalam hidup, yakin dan percayalah, itu boleh ada, tetapi kita akan mampu melewati semuanya itu. Karena di depan Tuhan telah memberikan satu harapan, kemuliaan Allah bagi kamu sekalian. Orang-orang yang percayakan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mau memperjuangkan hidup kepercayaannya kepada Tuhan di dalam dunia ini, meski permasalahan, persoalan datang silih berganti, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Hosana bagi-Mu Tuhan. Glory haleluya. Kami mencintai-Mu Tuhan. Kami menyayangi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang kami percaya. Engkau telah membenarkan kami untuk kami berhak berkomunikasi dengan-Mu. Dan Engkau memberikan kepada kami jalan masuk untuk menerima karunia Allah, yaitu kemuliaan. Kami boleh bermegah karena Roh Kudus yang ada pada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Engkau berkati setiap kami yang ada di tempat ini ataupun yang menikmati siaran ini. Tuhan, kuat dan teguhkanlah kami semua, sehingga kami kokoh berada di dalam kepercayaan kami. Karena kuat kuasa Roh-Mu yang kudus serta dengan kami. Lawat setiap kami, apa yang menjadi beban permasalahan persoalan kehidupan kami. Kami sungguh pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami berdoa, Engkau memberkati pemerintah negara bangsa Indonesia ini, dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, anggota Dewan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW, RT, jajaran penegak hukum, TNI, Polri, jajaran kejaksaan, kehakiman. Tuhan, Engkau memberkati, sehingga biarkanlah apa yang diupayakan oleh pemerintah negeri kami tercinta Indonesia, boleh mengupayakan untuk kesehatan, untuk keharmonisan hubungan, untuk peningkatan taraf hidup. Biarkanlah kasih-Mu nyata atas negeri kami tercinta Indonesia. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, untuk seminggu yang akan kami lalui lewati, biarkanlah Engkau menolong memberkati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup. Dan kami kuat karena Engkau ada serta dengan kami. Tolonglah ya Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dan biarkanlah kami boleh menyambut segala
jawaban dari seru doa kami ini. Melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, biarkanlah kita terima segala berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus, nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kepercayaan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk tetap hidup di dalam jalan Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.